Everyone get back in the container. Let's go. Video kali ini kita akan membahas alur cerita film action thriller yang berjudul Mutiny. Dalam cerita film ini, seorang pengawal pribadi dijebak usai bosnya menjadi korban pembunuhan. Sang pengawal akhirnya menghadapi kejahatan yang lebih besar saat ia berjuang membersihkan nama baiknya. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada suatu ketika, seorang pria bernama Cole menjalankan tugasnya sebagai pengawal pribadi Tibu. Rupanya Tibu adalah direktur perusahaan pengiriman barang bernama KMG yang berbasis di Bangkok. Tibu pun saat ini tinggal di ibu kota Thailand bersama putranya yang bernama Cameron. Sesampainya di rumah, Tibu bermain catur dengan Cole sambil mengobrol. Di sini terungkap Cole kehilangan pekerjaannya sebagai polisi akibat berurusan dengan orang yang salah. Tibu lalu merekrut Cole sebagai pengawal pribadinya sejak ia menyelamatkan nyawa sang direktur KMG. Adapun hari itu adalah hari ulang tahun mendiang ayah Cole. Waktu pun terus berlanjut hingga Tibu menggelar acara penting. Tibu lalu mengumumkan perusahaan KMG berhasil terjual berkat kerja keras Cameron. Selesai acara, Cole mempertanyakan keputusan Tibu untuk menjual KMG yang telah beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu. Tibu lalu menjelaskan ia menjual perusahaan miliknya demi kebaikan Cameron. Karena selama ini Tibu bisa menyadari bahwa Cameron kurang berminat mengembangkan KMG meskipun kinerja putranya tergolong sangat baik. Saat masih dalam perjalanan pulang, mobil tumpangan Tibu tiba-tiba diserang oleh kelompok bersenjata api. Dengan keahliannya, Cole berhasil menundukkan musuh. Namun celakanya, Tibu tertembak hingga ia pun dalam kondisi kritis. Lantas sebelum tewas, Tibu memastikan bahwa polisi terlibat dalam penyerangan tadi. Selagi ada kesempatan, Cole menggeledah salah satu mobil pelaku dan menemukan paspor milik seorang pria bernama Jonathan. Berkat penyelidikan rekannya, Cole baru mengetahui Jonathan adalah mantan marinir yang kini menjadi petugas keamanan kapal kargo KMG. Sementara itu, seorang pengusaha ekspor bernama Daniels menanggapi laporan kematian Tibu dengan reaksi positif. Daniels selalu memerintahkan bawahannya untuk menghabisi Cole. Seiring berjalannya waktu, Cole diam-diam menghubungi Cameron. Kini, Cole meminta Cameron untuk waspada karena putra Tibu itu berpotensi menjadi target pembunuhan berikutnya. Usai memastikan rekannya akan mengawal Cameron, Cole bergegas ke kapal kargo KMG bernama Artemis yang akan segera berlayar dari pelabuhan Bangkok. Cole akhirnya bersembunyi di dalam sekoci agar ia bisa memikirkan strategi untuk membersihkan nama baiknya dan mengungkap dalang pembunuhan Tibu. Setelah itu, Madsen, sang kapten Artemis, menyambut kedatangan seorang perempuan bernama Alice. Sama seperti Jonathan, Alice adalah petugas keamanan kapal kargo KMG. Saat Artemis sudah berlayar, Cole keluar dari sekoci dan melakukan penyelidikan secara diam-diam. Dari aksinya, Cole menemukan sejumlah warga lokal yang ditahan di dalam kontainer. Ternyata mereka menjadi korban perdagangan orang. Begitu menyadari ia sedang dibuntuti oleh Alice, Cole akhirnya pergi dan berjanji akan memberikan bantuan. Lantas dari titik tersembunyi, Cole melihat Alice berusaha menolong kelompok korban perdagangan orang yang kita sebut saja dengan nama Victim. Usai meminta rekannya untuk mengurus Victim, Alice melapor kepada Madsen soal penemuan korban perdagangan orang di dalam kontainer Artemis. Alice selalu mendesak Madsen untuk segera menghubungi pihak angkatan laut agar kasus perdagangan orang tadi bisa ditangani dengan tepat. Madsen akhirnya memerintahkan Alice untuk tidak bertindak dengan gegabah sampai situasinya kembali aman. Di waktu bersamaan, Cole keluar dari persembunyiannya begitu melihat rekan Alice berusaha menyerang Victim. Berbekal kehebatannya dalam bertarung, Cole berhasil menghentikan musuh dengan cepat.
Cole lalu mengantar victim ke sekoci agar nanti mereka bisa bersembunyi sampai situasinya kembali aman. Setelah itu, Alice menemui rekannya Matteo yang merupakan tangan kanan Madsen. Alice akhirnya terpaksa melumpuhkan Matteo karena ia berusaha menghalangi tujuannya untuk menyelamatkan victim. Alice lalu berhasil mengirimkan sinyal darurat sebelum ia kabur demi menghindari serangan Madsen. Tak lama kemudian, Matteo mematikan sinyal darurat atas perintah dari Madsen. Seiring berjalannya waktu, Madsen menjawab panggilan seorang kapten kapal angkatan laut yang bernama Spencer. Rupanya kapal Spencer sempat menangkap sinyal darurat yang dikirimkan oleh Alice sebelum sinyal itu tiba-tiba menghilang. Demi menyembunyikan keberadaan victim, Madsen menegaskan bahwa anak buahnya salah mengirimkan sinyal. Bagaimanapun, Spencer tidak sepenuhnya percaya. Usai menyembunyikan victim di dalam sekoci, Cole tak sengaja menemukan Alice yang sedang berusaha melarikan diri. Rupanya, Alice mengalami luka tembak dalam upaya kabur dari Madsen. Alice dan Cole akhirnya sepakat bekerja sama untuk menyelamatkan victim. Lantas sebelum melaksanakan misi penyelamatan victim, Cole mengobati luka Alice di ruang mesin yang sedang tidak dijaga. Rupanya Alice sudah bercerai dan memiliki seorang putri bernama Violet. Alice pun kehilangan hak asuh Violet sejak diberhentikan sebagai prajurit angkatan laut. Usai melakukan pengobatan, Cole menyatakan bahwa ia difitnah sebagai tersangka pembunuhan Tibu dan beberapa polisi. Berkat informasi dari Alice, Cole bisa mengetahui tidak ada sinyal komunikasi di Artemis sehingga orang-orang di kapal hanya bisa berkomunikasi dengan telepon satelit. Setelah itu, Cole dan Alice diam-diam membakar baterai untuk mengalihkan perhatian Madsen dan para anak buahnya. Begitu mengetahui ada kebakaran, Madsen memerintahkan anak buahnya untuk memadamkan api secepatnya. Madsen lalu meninggalkan anjungan dan naik ke atas kontainer guna mengetahui seberapa besar kebakaran yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, Cole menghabisi seorang anak buah Madsen yang menjaga anjungan. Alice lalu mengambil alih telepon satelit dan berupaya mencari bantuan. Selang beberapa detik, Madsen mendapati Cole dan Alice sedang berada di anjungan. Selagi Cole melawan anak buah Madsen yang ditugaskan untuk membunuhnya, Alice berhasil menghubungi Spencer dan melaporkan operasi perdagangan orang yang dijalankan oleh Madsen. Alice akhirnya kabur bersama Cole usai menaruh telepon satelit di anjungan dalam kondisi aktif agar bisa menguping percakapan Madsen. Setelahnya, Cole berusaha menenangkan Alice yang merasa dirinya akan mati di tangan Madsen. Di saat para anak buahnya sedang memburu Cole dan Alice, Madsen menghubungi Daniels. Ternyata Daniels menyewa Madsen untuk mengantar victim ke seorang perompak bernama Bertus. Seiring berjalannya waktu, Spencer mendapatkan informasi soal identitas Madsen. Jadi, Madsen adalah mantan tentara yang menjadi kapten kapal kargo KMG sejak 10 tahun yang lalu. Madsen pun pernah diselidiki atas dugaan penjarahan dan penyeludupan. Menurut informasi lainnya, sebagian anak buah Madsen adalah mantan tentara bayaran. Tak lama kemudian, Spencer menyimak berita yang menyoroti status Cole sebagai buronan kasus pembunuhan Tibu dan beberapa polisi. Cole lalu memasuki saluran ventilasi dalam kondisi diawasi oleh Alice. Alice lalu terpaksa kabur demi menghindari serangan beberapa anak buah Madsen yang akan segera datang. Matteo akhirnya berhasil menangkap Alice melalui serangan kejutan. Usai memastikan Alice ditahan di anjungan, Madsen pergi memburu Cole. Serangan Madsen lalu memaksa Cole bersembunyi di salah satu sektor. Madsen akhirnya mengurung Cole di tempat tersebut dengan harapan ia terjebak dan mati dengan sendirinya. Kembali ke Spencer, ia berhasil mengantongi informasi soal profil Cole. Jadi, pasca berhenti sebagai komandan marinir Inggris, Cole menjadi polisi dan bergabung dengan unit khusus pimpinan ayahnya. Lantas, saat melaksanakan operasi penangkapan mafia, Cole melanggar perintah hingga membuat sang ayah tewas saat berusaha melindunginya dari serangan musuh. Usai mencermati situasinya, Spencer menduga bahwa Cole sedang balas dendam pada orang yang menjebaknya sebagai tersangka pembunuhan. Beberapa saat kemudian, Madsen menyambut kelompok Bertus dan kelompok perompak pimpinannya. Bertus lalu naik ke Artemis untuk mengecek kondisi victim terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi.
Di sisi lain, Cole dengan kecerdikannya berhasil keluar dari sektor yang membuatnya sempat terjebak. Cole lalu menyingkirkan setiap anak buah Madsen yang ia hadapi hingga akhirnya aksi Cole terdengar oleh Madsen dan Bertus. Kelompok Bertus akhirnya ikut bertindak agar Cole tidak bisa menggagalkan transaksi victim. Cole lalu menundukkan setiap anak buah Madsen dan Bertus yang ia hadapi. Puncaknya, Cole membunuh Bertus dengan menggunakan kapak. Setelahnya, Cole lalu terlibat duel maut melawan Madsen. Meski terpojok, Cole bisa terus melawan hingga ia pun berhasil membalikan keadaan. Cole akhirnya membunuh Madsen untuk menghukum kejahatannya terhadap victim. Tak lama kemudian, pasukan utusan Spencer datang ke Artemis dan menangkap Cole. Ellis yang baru saja membebaskan diri akhirnya menegaskan bahwa pria yang ditangkap oleh pasukan Spencer bukanlah Cole yang mereka cari. Ellis juga mengklaim Cole tewas dan terjatuh ke laut dalam upaya menyelamatkan victim. Percaya pada keterangan Ellis, komandan pasukan Spencer akhirnya membebaskan Cole. Setelah pasukan Spencer mengevakuasi victim, Cole memberitahu Ellis bahwa ia akan kembali ke Bangkok untuk menyelesaikan urusannya. Sedangkan Ellis akan pulang ke Los Angeles untuk bertemu dengan Violet. Saat menghubungi Spencer, komandan pasukan melaporkan kematian Cole dan kelompok Madsen yang berjumlah 21 orang. Tampaknya Spencer sudah mengetahui Cole yang asli masih hidup dan sengaja membebaskannya karena ia semakin meyakini Cole tidak bersalah. Setelah itu, Cole dengan bantuan rekannya menemukan bukti bahwa Daniels menjadi bos sindikat perdagangan orang yang memanfaatkan kapal kargo KMG. Beberapa waktu kemudian, Cole menanyai Cameron yang baru selesai berziarah ke makam Tibu. Ternyata selama ini Cameron sengaja membiarkan sindikat perdagangan orang pimpinan Daniels menggunakan kapal KMG agar bisa memperoleh banyak uang. Namun semua uang itu tidak lagi berarti bagi Cameron sejak Daniels mengancam akan membunuhnya jika tidak mau melancarkan operasi sindikat. Waktu pun terus berlanjut hingga Cole menyerang Daniels dan membunuh anak buahnya. Ternyata Daniels membunuh Tibu agar bisa mengendalikan Cameron dan KMG untuk kelancaran bisnis sindikat. Pada akhirnya, Cole membunuh Daniels sebagai balasan karena telah menjebaknya sebagai tersangka pembunuhan Tibu dan polisi. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film Mutiny yang dirilis pada tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!